Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Kembali Anda menyaksikan Sumatera Utara hari ini, edisi Kamis 14 Maret 2024. Bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Dan saya Gina Febriona. Sejumlah informasi menarik telah dirangkum oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, informasi sore ini datang dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang akan mengunjungi Kabupaten Padang Lawas pada Jumat pagi dengan agenda meninjau fasilitas kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan. Kabupaten Padang Lawas rencananya akan dikunjungi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Jumat pagi. Sesampainya di Padang Lawas, Presiden Joko Widodo diagendakan akan meninjau fasilitas kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan. Kemudian akan meninjau gudang Bulog yang berada di Kecamatan Lubuk Barumun sekaligus memberikan bantuan sembako kepada masyarakat Kabupaten Padang Lawas. Hal ini disampaikan pejabat Bupati Padang Lawas, Edi Junaidi Harahap. Presiden Joko Widodo diperkirakan akan sampai di Padang Lawas Jumat pagi sekitar pukul 8.40 menit. Dengan agenda yang direncanakan kunjungan ke RSUD dan gudang Bulog yang berada di Kecamatan Lubuk Barumun. Rencana hari Jumat tanggal 15, beliau akan berkenan hadir di Kabupaten Padang Lawas dalam rangkaian kunjungan beliau di Sumatera Utara. Beliau dijadwalkan itu akan tiba di Kabupaten Padang Lawas pada hari Jumat jam 8.40. Agendanya Pak, kalau tahu Pak? Ya, agenda yang sudah terinformasi kepada kami di pemerintah kabupaten ya, beliau pertama akan melihat fasilitas dan pelayanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Padang Lawas. Kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke gudang Bulog yang ada di Kuta Lombang, sekaligus nanti memberikan bantuan pangan untuk masyarakat di situ. Itu dua agenda yang terjadwal dalam kunjungan. Sejumlah persiapan menyambut kedatangan Presiden sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Padang Lawas. Pemirsa, kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara yang direncanakan pada Jumat pagi, sedikitnya terdapat 1.250 personil diturunkan untuk pengamanan Presiden. Personil yang disiagakan terdiri dari TNI Polri, Satpol PP, Dinas Kesehatan, PLN, Dishub, BNKG, BPBD, Telkom, serta Damkar. Untuk mengecek kesiapan pasukan, diadakan apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia beserta rombongan ke wilayah Kabupaten Padang Lawas di halaman kantor Bupati. Dan Rem 023 KS Kolonel Infantri Lukman Hakim menjelaskan apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan kunjungan Presiden ke wilayah Kabupaten Padang Lawas. Pagi hari ini kita satuan tugas pengamanan wilayah Padang Lawas terdiri dari 1.250 personil TNI Polri bersama dengan pemerintah daerah melaksanakan apel gelar kesiapan dalam rangka kunjungan kerja Bapak Presiden Republik Indonesia yang direncanakan tanggal 15 besok. Beliau akan melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Padang Lawas dengan sasaran tinjauan Rumah Sakit Umum Daerah dan juga di gedung Bulog Padang Lawas. Ini Pak, untuk personil sendiri Pak, dalam pengamanan ini berapa yang disiapkan Pak? Untuk personil kita terdiri dari TNI Polri dan juga aparat pemerintah daerah 1.250 orang yang kita gelar dalam rangka mendukung pengamanan mulai dari titik pendaratan sampai dengan dua objek yaitu RSUD maupun juga gedung Bulog, termasuk juga rute yang akan dilalui oleh Presiden. Dan berpesan ke masyarakat Lawas agar bersama menjaga keamanan dan dalam menyambut kehadiran Presiden Joko Widodo demi kemajuan Padang Lawas.
Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tahan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara terkait dugaan korupsi dana COVID-19 tahun 2020. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara penyelewengan dan markup program pengadaan penyediaan sarana, prasarana bahan dan peralatan pendukung COVID-19 di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2020. Hal ini diungkapkan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Idianto, saat menggelar konferensi pers di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada Rabu sore. Kedua tersangka adalah Alwi Mujahid Hasibuan selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Bobi Besadura selaku rekanan dari pihak swasta. Tim pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sudah menemukan bukti permulaan yang cukup dan sejumlah pihak terkait telah dipanggil untuk dimintai keterangan sehingga kasus tersebut ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Kedua tersangka ditahan di 2 tempat berbeda, yaitu Rutan Pancur Batu dan di Rutan Labuhan Deli. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Idianto, menegaskan tim penyidik telah melakukan koordinasi dengan PPATK untuk melakukan pelacakan kerugian negara mengalir ke siapa saja. Menetapkan tersangka yaitu AMH selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, kemudian satu lagi si RMS satu kanan dalam proyek pengadaan APD di tahun 2020 sebesar 24 miliar. Artinya cuma 30% nggak sampai yang direalisasikan. Kasus ini bermula pada tahun 2020 telah diadakan pengadaan alat pelindung diri dengan nilai kontrak sebesar 39 miliar 978 juta dalam proses pengadaan penyusunan RAB yang ditandatangani oleh tersangka Kadis Kesehatan Sumut diduga tidak disusun sesuai dengan ketentuan sehingga nilai dalam RAB tersebut terjadi pemahalan harga atau markup yang cukup signifikan. Ya, pemirsa, demi menjaga keamanan selama memasuki bulan suci Ramadan, Polda Sumatera Utara menggelar Operasi Keselamatan Toba 2024 dengan tujuan meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Para personel akan ditempatkan di sejumlah titik rawan kemacetan dan jalan di mana sering terjadi pelanggaran lalu lintas. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia menyebutkan bahwa selain meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas, Operasi Keselamatan Toba ini juga bertujuan untuk menurunkan angka fatalitas korban kecelakaan. Agung mengatakan bahwa dari data yang diterima, tingkat kecelakaan di wilayah Sumatera Utara tergolong tinggi, di mana jika dirata-ratakan satu hari setidaknya ada 4 korban kecelakaan yang terjadi. Maka dari itu dirinya mengimbau kepada masyarakat agar selalu tertib berlalu lintas dan untuk anak-anak muda yang melakukan kegiatan di luar agar dibatasi sehingga nantinya bisa terhindar dari peristiwa yang tidak diinginkan. Hari ini Polda Sumatera Utara dan seluruh jajaran Polres yang ada di Sumatera Utara akan menyelenggarakan Operasi Keselamatan Toba 2024 ya, mulai tanggal 12 sampai dengan 25 Maret. Ini waktu untuk kita sama-sama menyadari bahwa keselamatan berlalu lintas adalah hal yang penting dan perlu kita galakkan. Kita melihat data kecelakaan kita dengan fatalitas korban meninggal dunia 4 orang per hari adalah angka yang sangat tinggi. Kita juga mendengar bahwa akibat lalu lintas ini juga berakibat pada hal-hal yang lain, baik dari aspek kesehatan, munculnya beberapa anggota masyarakat yang karena kecelakaan kemudian menjadi disabilitas dan sebagainya. Kita juga ingin sampaikan pada kesempatan ini, keselamatan lalu lintas bukan hanya untuk diri kita tapi juga untuk masyarakat. Kita ingin menjaga masyarakat kita semakin produktif dengan sumber daya manusia yang semakin baik, tentu Sumut akan semakin maju dan semakin hebat di masa yang akan datang.
Sementara itu pemirsa, jajaran Polres Taput gelar apel pasukan operasi keselamatan Toba tahun 2024 di Terminal Madia Tarutung Polres Taput dengan menurunkan 1.006 personil kemarin. Bersama TNI dan Satpol PP, terjunkan 1.006 personil gabungan dalam rangka cipta kondisi keamanan dan ketertiban kelancaran berlalu lintas menjelang Idul Fitri 1445 Hijriah di wilayah hukum Polres Taput. Apel gabungan diikuti oleh peserta dari pelajar tingkat SMP dan Akper Pemkab Taput serta pembacaan ikrar dari komunitas becak motor Kota Tarutung dan dari pelajar untuk mendukung operasi keselamatan. Amanat Kapolda Sumut dibacakan Kabak Ops Polres Taput Kompol Kondar Simanjuntak mengatakan pihaknya akan melaksanakan operasi kepolisian kewilayahan Keselamatan Jaya selama 14 hari, merupakan bentuk kepedulian polisi terhadap masalah berlalu lintas. Kepada seluruh personil yang bertugas di lapangan, khususnya yang terlibat dalam operasi Keselamatan Jaya 2024 ini, agar melaksanakan tugas operasi ini secara persuasif, humanis, dan simpatik dengan sebaik-baiknya serta penuh rasa tanggung jawab. Selain itu, jaga keselamatan diri pribadi dalam pelaksanaan tugas, tetap waspada dan terapkan body system. Sementara itu, dari data Korps Lalu Lintas Polda Sumut, angka kecelakaan lalu lintas mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebanyak 4,2% dari tahun 2022, serta sebanyak 6.495 kecelakaan berlalu lintas selama tahun 2023. Dalam operasi ini, petugas gabungan di lapangan akan mengedepankan kegiatan edukatif, persuasif, serta humanis. Dalam penegakan hukum bagi pelanggar aturan lalu lintas, petugas akan memberikan sanksi tilang elektronik statis ataupun mobile hingga penegakan berupa teguran simpatik. Kami laporkan bahwasannya saat ini kami sedang menggelar operasi keselamatan Toba 2024 di hari yang kedua. Kami lakukan pelaksanaan kegiatan ini di Jalan Lintas Umum Siborong-Borong Tarutung. Dapat dilihat bersama untuk saat ini situasi arus lalu lintas kendaraan yang datang dari arah Medan menuju kota Tarutung masih terlihat ramai lancar, begitu juga dengan sebaliknya. Kami tetap mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk tetap lebih berhati-hati, mengutamakan keselamatan daripada kecepatan. Demikian sementara yang dapat kami laporkan. Terima kasih, selamat siang, salam presisi. Ya, pemirsa, informasi selanjutnya dari Polresta Deli Serdang melaksanakan kegiatan apel gelar pasukan operasi keselamatan Toba 2024 yang dilaksanakan kemarin di lapangan Sport Center Polresta Deli Serdang. Wakapolresta Deli Serdang AKBP Juliani Prihartini selaku pimpinan apel membacakan amanat Kapolda Sumut yang menyampaikan operasi keselamatan Toba 2024. Dicanangkan berlangsung 14 hari dimulai pada tanggal 13 sampai dengan 26 Maret 2024. Tujuan operasi keselamatan Toba 2024 adalah meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Selain itu menurunkan angka fatalitas korban laka dan pelanggaran lalu lintas di Wilkum Polresta Deli Serdang. Untuk sasaran operasi yaitu pengendara yang menggunakan ponsel saat berkendara, berkendara di bawah umur, pengendara yang membonceng lebih dari satu orang, tidak menggunakan helm SNI dan tidak menggunakan safety belt. Selain itu berkendara dalam pengaruh alkohol, melawan arus melebihi batas kecepatan, over dimension dan overload, knalpot yang tidak sesuai spektek, kendaraan yang menggunakan lampu isyarat dan isyarat bunyi sirine, kendaraan yang menggunakan plat nomor khusus atau rahasia. Sebagai cara bertindak bagi pelanggaran yaitu dengan menggunakan tilang manual serta blanko teguran terhadap pelanggaran kasat mata yang berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Diharapkan dengan dilaksanakannya operasi ini, masyarakat bisa lebih disiplin dalam berlalu lintas serta dapat terciptanya situasi Kamseltipkar lantas yang lancar, aman dan nyaman. Pemirsa, kereta api jurusan Medan Binjai mengalami kecelakaan kontra kendaraan roda 4 jenis minibus yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia.
Video amatir milik warga merekam sebuah minibus terlibat kecelakaan dengan kereta api jurusan Medan Binjai. Minibus tersebut terlihat mengalami rusak parah dalam kondisi terbalik setelah dihantam oleh kereta api di perlintasan kereta api tanpa palang di Desa Lalang, Kabupaten Deli Serdang. Pengemudi minibus Gubari Sitompul mengalami luka parah dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara itu, satu orang yang merupakan penumpang minibus meninggal dunia di tempat kejadian. Peristiwa terjadi saat minibus datang dari arah Kampung Lalang menuju Tani Asli. Diduga tak menyadari adanya kereta api yang akan melintas dan langsung dihantam kereta api jurusan Medan Binjai. Personil dari Polsek Sunggal yang tiba di lokasi langsung mengamankan barang bukti dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Kejadian kecelakaan lalu lintas di perkampungan warga di jalan stasiun ya, antara kereta api jurusan Medan Binjai kontra mobil Avanza warna silver. Ini perlintasannya gimana Bang? Ada palangnya tidak? Untuk sementara ini pelintasan yang ada di jalan stasiun ini tidak ada pelangnya ya, belum ada pelang. Udah seberapa sering Bang kecelakaan di sini? Informasi dari warga dan beberapa kejadian yang sudah kita tangani ya lumayan sering ya, Bang ya, lumayan sering kejadian di jalan stasiun ini. Untuk korbannya sendiri Bang? Untuk korban ada 2 orang. Yang pertama penumpangnya ya diduga meninggal dunia dan satu lagi pengemudinya mungkin mengalami patah tulang di bagian belakang. Tapi itu pun ya belum kita pastikan dulu dan saat ini sedang dalam penanganan medis di rumah sakit. Kini barang bukti diamankan di pos lalu lintas Polsek Sunggal, diharapkan kepada warga untuk berhati-hati saat melintasi rel kereta api tanpa palang pintu dan tidak menerobos saat kereta api sedang melintas. Pemirsa, kebakaran hebat meludeskan sebanyak 6 unit rumah semi permanen di kawasan padat penduduk di Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Rabu malam. Berdasarkan keterangan dari warga sekitar, api kali pertama muncul dari sebuah rumah yang berada di bagian tengah. Kencangnya tiupan angin ditambah rumah terbuat dari papan semakin membuat kobaran api cepat membesar dan meludeskan seluruh bangunan. Warga mencoba melakukan pemadaman api dengan alat seadanya sebelum akhirnya kehadiran 4 unit mobil pemadam dibantu 3 unit mobil menyuplai air milik PDAM Sibolga berjibaku hampir 1 jam lamanya kobaran api berhasil dipadamkan. Akibat kebakaran ini, belasan kepala keluarga terpaksa kehilangan tempat tinggal dan kini keseluruhan para korban ditampung di tempat darurat yang disediakan Pemkot Sibolga. Hingga kini pihak kepolisian Polres Kota Sibolga masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Sementara itu untuk menghindari munculnya percikan api, aliran listrik di lokasi kebakaran terpaksa dipadamkan. Rumah yang hangus terbakar, yang di dalamnya terdapat 8 kakak. Sementara yang di lorong 5 jumlah kakaknya sebanyak jumlah rumahnya 11 rumah yang rusak ringan. Itu total semuanya korban yang ada di tempat kita rusak ringan itu sebanyak 19 kakak lah itu semua kakak. Dan diantaranya 4 kepala keluarga warga Tapteng yang tinggal di lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun begitu kerugian materi cukup besar karena kebakaran menghabiskan 6 unit rumah serta belasan rumah lain yang berada di lokasi kejadian mengalami rusak ringan dan berat. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Seorang petani cabai di Desa Harapan Maju, Kecamatan Selepan, Kabupaten Langkat, kemarin siang menjadi amukan seekor harimau. Peristiwa ini terjadi saat seorang petani hendak memetik hasil panen cabai di areal perkebunan miliknya. Jeremia Peranda Ginting, seorang pria berusia 25 tahun, warga Barak Itir, Dusun 5, Desa Aman Damai, Kecamatan Selepan, menjadi korban diterkam harimau. Korban mengalami luka di bagian leher dan kepala akibat terkaman dan cakaran harimau yang diduga baru saja dilepas oleh Kementerian Kehutanan dan BKSDA beberapa waktu lalu. Korban mendapat 82 jahitan di bagian kepala dan leher akibat gigitan harimau Sumatera.
pasca dilepas diduga harimau tersebut masih kelaparan sehingga memasuki areal perkebunan milik warga. Pada saat kejadian, saksi mata, ayah dan ibu korban berusaha melepaskan anaknya dari cengkraman harimau tersebut yang telah berhasil menyeret korban sejauh 6 meter. Ramli Ginting, ayah korban mengatakan pada saat anaknya diterkam harimau, istrinya langsung menjerit dan keduanya berusaha mencoba untuk mengusir harimau dengan peralatan seadanya. Meski merasa takut, namun upaya penyelamatan harus tetap dilakukan agar anaknya terlepas dari cengkraman harimau tersebut. Awalnya itu kami ngutip cabai. Kami ngutip cabai itu 4 orang. Ya, 4 orang kami ngutip cabai. Kami itu ada pisah sekitar kurang lebih 20 meter sama anakku. Aku sama binikku, anakku 2 sama abang adik. Jadi dalam waktu kejadian itu, binikku ini datangi anakku. Datanginya anakku itu waktu ngutip cabai. Jadi 3 orang itu dekatan. Sekitar kurang lebih 3 meter itu mereka ini yang 3 orang. Lalu harimau itu merekam anakku. Diterkamnya anakku itu dari belakang, binikku menjerit. Wow, ini harimau bang, diterkamnya gitu. Lari aku gitu, aku tengok anakku udah diseretnya kurang lebih 6 meter dari kejadian itu, diseret lehernya yang digigit, lehernya satu sini, satu di kepala koyak ini sini. Lalu cakar-cakarnya lah di dadanya itu. Lalu kuda tadi harimau ku lompati itu harimau di kepala anakku, baru ditinggalkannya. Kejadian itu ditinggalkannya paling jauh di antara 6 meter dari kami itu, harimau itu tetap mengganas gitu sama kami. Cuman kami berdoa sama Tuhan, selamatkan kami Tuhan, biar kami pulang itu aja. Jadi kurang lebih 1 kilo itu dari tempat kejadian sampai ke gubuk, terus ikuti harimau itu kan. Terus ikutinya sampai 1 kilometer itu dari tempat kejadian sampai ke gubuk. Di depan gubuk diterkamnya lagi anjing di sini. Itulah kejadiannya yang positif. Nah sebelumnya ada pernah kejadian nampak nggak Pak harimau itu lewat? Kalau kami tidak pernah melihat. Ladang dari rumah jauh nggak? Dari gubuk ke ladang itu kurang lebih 800 meter. Berarti Bapak saat itu di gubuk? Enggak, di ladang kejadian kami. Kami sama di ladang buaya, sama di ladang ngutip cabai seperti inilah gayanya, ngutip cabai tadi. Lalu diterkam anak saya, menjerit bini saya, kan saya sudah katakan tadi. Jadi ini bukan kami di gubuk, bukan di ladang, kami di ladang 4 kami di ladang ngutip cabai. Menjerit biniku ini. Kenapa dia itu di harimau, digigitnya anak kita, lalu diseretnya. Maka biniku inilah menyaksikan harimau itu, kami 2 orang lah menghadang harimau ini. Lalu kami suruh anak kami yang akan kecil tadi meminta bantuan. Satu pun belum ada yang datang. Kurang lebih itu setengah jam atau 1 jam baru ada bantuan 3 orang datang. Begitulah kami. Kini petani cabai korban dari terkaman harimau Sumatera tersebut sudah dirawat di RSU Putri Bidadari, Kecamatan Gebang, dan kondisinya sudah mulai berangsur pulih. Pemirsa, berikut kita ikuti informasi serba-serbi Ramadan. Pemirsa, memasuki hari ketiga bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional di sejumlah pasar kota Medan mengalami kenaikan secara signifikan. Salah satunya di pasar tradisional Gaperta Medan. Dari pantauan TVRI di Pasar Gaperta Medan, para pedagang mengeluhkan karena harga yang belum stabil. Salah seorang pedagang Salim mengeluhkan saat ini sejumlah harga kebutuhan dapur seperti cabai merah, bawang merah, tomat, dan lainnya mengalami kenaikan yang cukup drastis. Hampir 2 minggu jelang puasa kemarin, harga cabai merah saat ini mengalami kenaikan dari harga Rp36.000 naik menjadi Rp88.000 setiap kilogram. Cabai geprek dari Rp50.000 naik menjadi Rp90.000, sedangkan harga bawang merah dan bawang putih mengalami kenaikan sekitar 40%. Sementara harga tomat juga mengalami kenaikan yang cukup drastis juga, yakni dari harga Rp10.000 naik menjadi Rp18.000 per kilogram. Akibat kenaikan yang cukup fantastis tersebut, para pembeli yang mayoritas ibu-ibu rumah tangga harus jeli dan cepat tanggap dalam menyiasati agar kebutuhan pokok dapat terpenuhi, terutama saat ini memasuki bulan suci Ramadan. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pembeli yang harusnya membeli banyak kebutuhan pokok, namun karena harga kebutuhan dapur mengalami kenaikan, maka pembeli hanya membeli dengan porsi kecil.
Para ibu rumah tangga harus bisa menyiasatinya dengan membeli cabai dengan jumlah sedikit, lalu dicampur dengan cabai hijau atau cabai rawit yang harganya lebih murah. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat berharap pemerintah segera menurunkan harga kebutuhan pokok agar harga tetap stabil kembali. Ya, bingung lah kalau udah harga mahal ya kan. Mana sekarang juga ini gaji juga kan nggak nentu ya kan, apalagi kalau kerja kayak awal. Jadi memberatkan gaji. Apa aja Kak yang naik Kak? Kayak misalnya ikan, ayam itu udah jelas naik ya kan. Sekarang cabai juga, tomat terutama kan udah mahal juga, yang biasanya 7 ribuan sekarang berapa, 13-an atau 12-an gitu. Terasa ya Kak ya? Terasa sekali, sangat terasa. Naiknya sampai berapa persen tuh Kak kira-kira Kak? Kayak cabai itu sampai biasanya cabai kalau misalnya apa 6.000, 7.000 gitu ya kan. Jadi menyiasatinya gimana Kak cara belanjanya? Menyiasatinya ya sedikit-sedikit aja lah, apa masak yang seadanya aja lah. Gitu. Harapannya Kak? Harapannya ya semoga harga bisa stabil lagi. Jadi kita pun yang menengah ke bawah bisa belanja, bisa makan juga. Oke. Sementara itu pemirsa, memasuki hari ketiga bulan suci Ramadan, pasar di Kabupaten Labuhan Batu Selatan sepi dari pembeli sehingga membuat pedagang mengeluh. Inilah kondisi pasar Impres Kota Pinang, tampak pedagang sayur, ikan, ayam, buah, dan pakaian tampak duduk santai, bahkan tiduran menunggu pembeli. Kondisi ini sudah berlangsung sejak awal bulan Ramadan. Seorang pedagang ikan mas Romauli Boru Manurung mengatakan 2 hari Ramadan tidak ada pembeli. Biasanya ia mengambil ikan mas 100 kilo dan habis terjual. Namun untuk saat ini dia menyediakan 50 kilo, itu pun tidak habis terjual. Dan ini merupakan beberapa titik kita lakukan sampai 17 kelurahan, dan di mendekati hari raya juga akan kita lakukan juga ini. Pasar murah itu mungkin kira-kira. Besaran subsidinya Pak berapa untuk paket? Yang ini putaran sekali ini sekitar 3.500, nanti mendekati lebaran sekitar 3.500, jadi ada sekitar 7.000. Wakil Wali Kota Sibolga Pantas Lumbang Tobing bersama Kadis Perindak Kota Sibolga Ramayana Tambunan menyampaikan digelarnya operasi pasar tersebut ditunjukkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok di tengah melambungnya harga bahan bakar pokok. Selain itu, operasi pasar ini juga sekaligus untuk menekan laju inflasi di Kota Sibolga. Puluhan ibu-ibu rela mengantri demi untuk dapat membeli kebutuhan bahan sembako murah pada operasi pasar yang digelar Dinas Perindak Pemkot Sibolga. Dalam operasi pasar murah tersebut, Dinas Perindak Kota Sibolga mensubsidi Rp3.500 untuk harga 4 jenis bahan sembako yang dijual seperti beras premium 10 kg, dijual seharga Rp141.000, gula pasir seharga Rp16.500, minyak goreng kemasan mencapai Rp16.000, dan telur ayam boiler dalam satu papannya di harga Rp45.000. Bagi para ibu-ibu rumah tangga, kehadiran operasi pasar murah sembako tersebut sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan pokok di tengah melambungnya harga sembako di pasaran saat ini. Dan ini merupakan beberapa titik kita lakukan sampai 17 kelurahan, dan di mendekati hari raya juga akan kita lakukan juga ini. Pasar murah itu mungkin kira-kira. Besaran subsidinya Pak berapa untuk paket? Yang ini putaran sekali ini sekitar 3.500, nanti mendekati lebaran sekitar 3.500, jadi ada sekitar 7.000.
Wakil Wali Kota Sibolga Pantas Lumbang Tobing bersama Kadis Perindak Kota Sibolga Ramayana Tambunan menyampaikan digelarnya operasi pasar tersebut ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok di tengah melambungnya harga-harga bahan pokok. Selain itu operasi pasar ini juga sekaligus untuk menekan laju inflasi di Kota Sibolga. Pemirsa, kenaikan sejumlah harga bahan pokok seperti beras, cabai, dan lainnya tak hanya berdampak pada masyarakat, namun juga dirasakan oleh sejumlah pedagang takjil yang terpaksa menaikkan harga dagangannya. Kenaikan sejumlah harga bahan pokok sejak beberapa hari sebelum bulan Ramadan ternyata berdampak juga ke para pedagang takjil atau panganan terbuka puasa Ramadan. Sebab dengan naik dan masih tingginya harga sejumlah bahan pokok seperti beras dan beberapa sayur mayur membuat para pedagang ini terpaksa menaikkan harga jual sejumlah jenis takjil seperti gorengan risol, tauisi, hingga aneka mie. Salah seorang pedagang takjil, Maimunah, mengatakan pada 3 hari awal puasa Ramadan ini pembeli takjil tak seramai pada tahun sebelumnya. Menurutnya hal ini mungkin akibat dari faktor naiknya harga sejumlah takjil. Dirinya memberi contoh salah satunya aneka gorengan seperti risol, tauisi, bakwan, dan lainnya pada tahun sebelumnya masih dapat dijual dengan harga Rp3.000 per 2 picis, kini terpaksa dinaikkan dengan harga Rp5.000 per 3 picis. Serta aneka olahan mie yang pada tahun sebelumnya masih dapat dijual Rp5.000 per bungkus, kini harus dinaikkan menjadi Rp6.000 per bungkus. Sembako naik turun semua lah. Masyarakat juga menjerit-jerit, bukan makin parah, bukan makin bagus, makin parah. Di gula aja makin dijatah. Ya lebih agak sepi ya. Pak, memang setiap puasa jualan? Kami udah 23 tahun di sini. Oh gitu ya. Setiap puasa aja atau enggak? Setiap puasa juga. Biasa di Ramadan PR nggak dapat lagi. Bulan Ramadan menjadi momentum tradisi berburu takjil menjelang waktu berbuka puasa. Meski kemarin baru memasuki puasa Ramadan hari pertama, warga Kota Medan telah terlihat ramai berburu takjil. Seperti pada bulan Ramadan, seperti setiap tahunnya, kawasan Jalan Amaliun, Kecamatan Medan Kota ini selalu menjadi tempat bagi warga Kota Medan untuk berburu takjil atau panganan khas berbuka puasa. Berburu takjil untuk berbuka puasa selalu menjadi momentum keseruan tersendiri bagi umat muslim di Kota Medan karena berbagai hidangan panganan yang khas hanya terdapat di bulan Ramadan yang banyak dijajakan para pedagang. Sejak Bagda Asar, kawasan Jalan Amaliun ini sudah mulai ramai dikunjungi para warga yang ingin berburu takjil berbuka puasa. Salah seorang pembeli, Dina, mengatakan ia selalu berburu takjil berbuka puasa di kawasan Jalan Amaliun ini setiap memasuki bulan Ramadan. Beraneka menu panganan berbuka puasa yang khas seperti kolak, es timun hingga bermacam olahan mie menjadi takjil favoritnya setiap berbuka puasa. Makanannya lebih enak, udah biasa langganan dari dulu, dari masa gadis dulu. Apa aja yang dibeli biasanya? Biasa bakwan, risol, martabak telur, itu aja sih biasa. Kalau untuk harga? Kalau untuk harga, ini udah mulai naik sih, mungkin karena bahan-bahan naik juga ya kan. Udah nggak apa-apa. Hal senada juga diungkapkan Sari, ibu rumah tangga yang bermukim tidak jauh dari kawasan Jalan Amaliun ini. Mengatakan kawasan Jalan Amaliun ini telah menjadi ikon bagi warga Kota Medan sebagai tempat berburu takjil berbuka puasa. Iya. Apa aja yang menarik dari sini untuk makanannya? Saya biasa selalu Kenapa? Untuk harganya gimana Bu? kalau nggak sekarang Meski ada beberapa kenaikan harga di berbagai jenis takjil seperti aneka kue basah hingga gorengan, namun ia tetap berburu takjil untuk berbuka puasa. Pemirsa, tahukah Anda panganan khas berbuka puasa yang ini hanya bisa didapatkan saat bulan Ramadan?
Apalagi kalau bukan bubur sup khas Melayu Kesultanan Delhi. Cita rasanya yang gurih menjadi primadona tersendiri bagi warga Medan sebagai menu wajib berbuka puasa. Setiap bulan Ramadan tiba, salah satu hal yang paling ditunggu oleh warga Kota Medan yaitu pembagian bubur sup gratis di Masjid Raya Al-Maksun Kota Medan. Setiap harinya pengurus Badan Kemakmuran Masjid Raya membagikan ratusan porsi bubur sup khas Melayu kepada warga Kota Medan yang berpuasa. Hal ini pun telah dilakukan mulai puluhan tahun yang lalu sejak masa kejayaan Kesultanan Delhi. Pada setiap ba'da asar, ratusan masyarakat Kota Medan telah memadati tempat pemasakan bubur sup yang terletak di halaman Masjid Raya Al-Maksun. Ratusan rantang yang siap diisi dengan porsi bubur sup pun berjejer tepat di depan tempat pemasakan bubur. Salah satu penikmat bubur sup khas Melayu ini yakni Muhammad Fauzan Harahap mengatakan bahwa dirinya telah rutin menikmati bubur sup gratis ini sejak usianya masih belasan tahun. Fauzan menyebut meski harus rela antri berjam-jam yang mendapatkan seporsi bubur sup, namun cita rasanya yang pas di lidah membuatnya tetap menggemari bubur sup khas Melayu ini. Nikmat bang, bisa dimakan sekeluarga juga ya kan. Ada isiannya wortel, daging. Rasanya nggak manis, nggak terasa asin kali lah bang. Cocok lah untuk dimakan buka puasa. Hal senada juga diungkapkan Ida, seorang ibu rumah tangga ini mengaku juga telah bertahun-tahun menikmati hidangan bubur sup khas Melayu ini. Selain rasanya yang nikmat dengan dominasi gurih, menikmati bubur sup menurutnya juga dapat mengenang sejarah masa kejayaan Kesultanan Delhi. Kentang, ada wortel, ada juga dagingnya. Semua lah kayak bumbu rasa bumbu sop gitu. Saya pun nggak pandai buatnya sih, cuman makannya aja pandai. Kalau di rumah dikombinasikan pakai yang lain lagi nggak? Oh, kalau ada banyak. Iya. Selain membagikan ratusan porsi bubur sup kepada masyarakat yang membawa wadah sendiri, pengurus Masjid Raya Al-Maksun juga menyediakan puluhan porsi bubur sup yang ditambah dengan anyang pakis bagi masyarakat yang berbuka puasa di Masjid Raya. Ya, pemirsa, informasi lainnya akan segera kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, hari ketiga berbuka puasa Ramadan, warga ramai membeli takjil di sepanjang jalan gereja Balige, Kabupaten Toba. Momen bulan Ramadan setiap tahunnya dimanfaatkan masyarakat untuk membeli takjil. Bahkan pembeli takjil justru mayoritas dari kaum non-muslim. Pantauan di lapangan, para penjual takjil menyajikan berbagai menu makanan untuk berbuka puasa seperti berbagai jenis bubur, kolak, kue-kue basah, gorengan, mie, dan juga berbagai jenis minuman yang dingin dan segar yang dapat dipilih dari para pembeli. Harga takjil tersebut sangat terjangkau, antara Rp2.000 hingga Rp5.000 untuk setiap jenis takjil. Salah seorang penjual takjil, Rosmiati Harahap, mengaku ia telah berjualan takjil sudah hampir 30 tahun di lokasi tersebut selama bulan Ramadan. Warga sekitar ramai dan sangat antusias untuk membeli takjil yang dijajakannya hingga rela antri. Rosmiati mengatakan para penjual takjil mulai menjajakan dagangannya mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat, namun para pembeli mulai ramai sekitar pukul 17 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selama bulan Ramadan setiap tahunnya, dagangan takjilnya selalu habis setiap hari dan omset penjualan hingga Rp3 juta per harinya. Pemirsa, dari Kabupaten Toba kita beralih ke Kabupaten Mandailing Natal. Pucuk rotan atau pakat yang memiliki cita rasa sedikit pahit, namun kuliner ini menjadi buruan warga saat berbuka puasa. Pedagang musiman ini ditemukan hanya pada bulan suci Ramadan. Di sepanjang jalan lintas Sumatera dan lintas timur penyambungan Kabupaten Mandailing Natal, banyak ditemukan pedagang kuliner tradisional seperti pucuk rotan muda atau pakat.
Untuk menghidangkan pucuk rotan ini harus dibakar di bara api selama 5 menit hingga sampai matang. Menu pucuk rotan ini menjadi menu favorit warga di Mandailing Natal saat berbuka puasa di bulan suci Ramadan. Pucuk rotan ini diyakini bisa menambah stamina dan tubuh bertambah segar selama berpuasa. Sementara harga pucuk rotan bervariasi mulai dari Rp5.000 hingga Rp7.000 per batang. Para pedagang mengaku bisa menjual 100 hingga 200 batang pucuk rotan muda dalam satu hari. Pucuk rotan ini sudah menjadi menu warga Mandailing Natal untuk dijadikan cemilan saat berbuka puasa, bahkan ada juga yang menjadikan pucuk rotan menjadi sayur gulai. Lagi jualan pangkat kita. Sudah tiap hari atau memang hanya bulan puasa aja? Di bulan puasa aja jualannya biasanya. Harganya sendiri? Tergantung, kalau yang ada yang 15.002, ada yang 5.001. Tergantung kebesarannya sih. Kalau di hari pertama puasa ini lumayan banyak sih, sampai antri, barang kita juga habis semua. Banyak yang pulang. Banyak yang nggak kebagian ya? Iya, banyak yang nggak terbagi, banyak yang pulang lah. Khasiatnya ini sendiri ada nggak? Khasiatnya itu untuk mengurangi rasa haus kata orang. Pemerintah daerah Mandailing Natal keluarkan surat edaran kepada seluruh ASN dan tenaga honorer untuk ikut memakmurkan masjid melaksanakan sholat zuhur berjamaah, mendengarkan kultum para ustadz dan tadarusan. Untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, pemerintah Kabupaten Mandailing Natal keluarkan surat edaran kepada seluruh aparatur sipil negara dan tenaga honorer di lingkungan pemerintah daerah Mandailing Natal untuk memakmurkan masjid selama bulan suci Ramadan. Program memakmurkan masjid ini mulai dari sholat zuhur berjamaah, mendengarkan kultum para ustadz dan melaksanakan tadarusan. Kegiatan ini akan dilaksanakan setiap hari kerja. Terlihat ratusan pegawai di lingkungan pemerintah daerah Mandailing Natal hadir dan tampak kusuk mendengarkan kultum para ustadz yang telah dijadwalkan setiap harinya di Masjid Agung Nur Ala Nur Panyabungan. Kultum di hari pertama masuk kerja ini mengambil tema kemuliaan kemakmuran masjid selama bulan suci Ramadan. Pertama menyiapkan buka puasa, kemudian sholat tarawih, ada kultum sebelum sholat tarawih, ada kultum, kemudian zuhur juga begitu, ada dua kali kultum. Tentunya ini menyampaikan syiar kepada kita semua, terkhusus masyarakat Kabupaten Natal, agar selalu mengingatkan sesama kita pelaksanaan ibadah puasa ini membawa keberkahan, kemudian menghindari dari perilaku maksiat. Ya. Itu program dari pemerintah daerah. Setiap tahunnya bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, kita beralih ke Kota Binjai. Masjid Al-Fatih Islamic Center Binjai menjadi ikon baru di Kota Binjai yang menjadi lokasi wisata religi sekaligus tempat persinggahan para perantau. Inilah Masjid Al-Fatih Islamic Center Binjai yang ada di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Tugurodo, Kecamatan Binjai Tipur, Kota Binjai, Sumatera Utara. Masjid ini berada di pinggir jalan lintas Medan menuju Aceh. Meskipun pembangunan masjid ini baru rampung 90%, namun Wali Kota Binjai, Amir Hamzah, telah mengoperasionalkan masjid ini sejak awal puasa 2024 yang lalu. Berdiri di atas lahan seluas 1 hektar, Masjid Al-Fatih dibangun dengan dana sebesar 47 miliar rupiah dari dana APBD Kota Binjai tahun 2022 dan 2023. Masjid yang didominasi warna putih ini terdiri dari 2 lantai utama yang dapat menampung sedikitnya 2.000 jamaah. Arsitektur masjid yang menunjukkan keragaman dan kekayaan bentuk dan makna yang mencerminkan akulturasi budaya lokal, Islam dan budaya asing lengkap dengan sebuah kubah megah di atasnya. Karena letaknya yang berada di pinggir jalan lintas Sumatera jurusan Medan Banda Aceh, masjid ini kerap menjadi lokasi singgah para perantau atau pemudik yang melintasi jalur ini.
Sejumlah warga yang singgah di masjid ini mengatakan kenyamanannya berada di dalam Masjid Al-Fatih Islamic Center. Selain lokasinya yang strategis, berada di dalam masjid terasa adem dan dingin meskipun tidak menggunakan pengatur suhu atau AC. Hal ini dikarenakan banyaknya jendela yang membuat aliran udara bebas keluar masuk masjid. Warga berharap Masjid Al-Fatih ini dapat menjadi ikon wisata religi baru di Kota Binjai. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan berlaku pada esok Jumat 15 Maret 2024. Halo Sobat BMKG, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Utami Alahria, perakiraan BMKG wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara Jumat 15 Maret 2024. Pada pagi hari, wilayah Sumatera Utara cerah, sedangkan untuk siang hingga sore hari diperkirakan cerah dan berpotensi hujan ringan di Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Kota Gunung Sitoli, Maniling Natal, Tapteng, Sibolga, Padang Silimpuan, dan sekitarnya. Sedangkan untuk malam hari diperkirakan cerah dan berpotensi hujan ringan di wilayah Tapteng, Sibolga, Madinah, Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat, Kota Gunung Sitoli, dan sekitarnya. Sedangkan untuk di dini hari diperkirakan cerah berawan di wilayah Sumatera Utara. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 hingga 95%. Angin bertiup dari barat laut hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 13 Maret 2024 terdapat 12 titik panas, yang mana 1 titik terdapat di Labuhan Batu Utara, Tapsel, dan 3 titik di Taplena Utara, dan 2 titik di Asahan, dan 1 titik di Labuhan Batu, dan 4 titik di Langkat. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap suhu panas, yang mana untuk mengurangi intensitas keluar rumah karena cuaca panas, perbanyak minum air putih, dan makan buah untuk menghindari terjadinya dehidrasi. Demikian perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Gina Febriona mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.